wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dia Pujabaria. Saya sebagai konselor di sini dan rekan saya Febri sebagai konseling di sini. Dan kami di sini untuk mata pelajaran yaitu konseling industri. Selamat menyaksikan ya. Ya bisa. Kita juga bagaimana keadaannya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mau konseling industri ini, mungkin perkenalan dulu deh namanya siapa, terus dari bidang apa di perusahaan ini, dan tempat tinggalnya di mana? Oh ya baik Bu, perkenalan nama saya Febri dari bagian administrasi perkantoran sini. Saya di Kelang, Gunung Sake. Oh, daerah Kelang itu. Iya. Sebenarnya saya juga pernah ke sana. Itu bagus banget ya Bu. Tidak jelek. Kenapa kok bisa jelek? Jalanannya itu tidak memungkinkan untuk motor-motor metik, jadi banyak udah rusak gitu. Oh, jalannya jelek ya. Mungkin bisa diperbaiki lagi ya. Iya, semoga saja. Dan udah makan belum ibunya? Kebetulan belum, soalnya baru nunggu jam istirahat juga. Oke. Makanya harus makan ya. Baiklah, kalau udah hal baik, itu mau tanya, tapi sebelum ibu kesini, ibu sudah mengerjakan tugas apa di perusahaan ini tadi? Saya sebelum kesini tadi sudah mengerjakan tugas bagian administrasi dengan rekan-rekan saya. Bagaimana pekerjaannya? Apakah lancar atau ada kendala atau gimana? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, itu senang sekali yang kedatangan ibu ke sini. Ibu yang tanya apakah ibu ini pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling seperti ini. Baik, ini baru pertama kalinya ya berarti. Itu akan memberitahukan bahwa konseling ini yaitu adanya konseling industri, di mana kita akan dapat membicarakan, mungkin Anda bisa membicarakan tentang permasalahan Anda, dan ada juga 3 asas yang harus kita patuhi, yaitu ada asas kerahasiaan, di mana saya dan Anda harus merahasiakan apapun yang sedang kita lakukan dalam konseling ini. Dan yang kedua ada keterbukaan, di mana asas keterbukaan ini kita harus saling terbuka dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu ada asas kesukarela, di mana kita harus sukarela dan tidak boleh ada keterpaksaan satu sama lain. Baik, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Sebenarnya Ibu akan memberikan waktu untuk konseling hari ini yaitu sekitar 30-45 menit untuk kita melakukan konseling ini. Apakah Ibu sudah paham? Sudah Bu. Baiklah, setelah ini coba Ibu ceritakan apa saja permasalahan yang sedang Ibu rasakan sekarang ini dan juga apa yang sedang Ibu pikirkan karena permasalahan tersebut. Silakan. Jadi begini Bu, saya saat bekerja di perusahaan ini merasa terganggu oleh pikiran saya karena saya mengalami permasalahan yaitu terlilit hutang karena proses kelahiran anak saya yang pertama kemarin itu kebetulan tidak proses biasa, melainkan operasi gitu. Terus untuk perekonomian keluarga saya juga kurang membaik. Jadi permasalahan Ibu sekarang ini yaitu Ibu itu terlilit hutang yang banyak karena adanya untuk membiayai proses kelahiran anak Ibu yang pertama ya. Iya. Oh, iya. Dan juga mungkin untuk kebutuhan sehari-hari kan juga masih banyak, jadinya kan Ibu dan salah satunya itu mungkin dengan berhutang ke sana kemari. Iya. Baiklah, Ibu mau tanya sekarang ini, Ibu ini sudah tahu belum kalau Ibu itu mengalami masalah cemas, stres, ataupun yang lainnya, mungkin bingung juga? Ya, saya sering mengalami permasalahan seperti itu. Mungkin karena adanya dari hutang, makanya Ibu tuh bingung mau kemana, terus mau cari solusinya sama siapa gitu ya. Iya. Baiklah, kalau Ibu bisa mendeskripsikan permasalahan Ibu yang sekarang ini, mungkin dari nilai 1 sampai 10, saya
saya bisa lihatnya dari angka 7 karena mungkin lumayan berat juga permasalahan yang sedang ibu alami karena sudah terlilit hutang yang mungkin banyak, dan itu pun juga alasannya itu untuk membiayai proses kelahiran anak itu yang pertama sekarang ini, dan juga mungkin ada kebutuhan sehari-hari yang mungkin sangat perlu untuk ibu bisa mencukupinya, dan sehingga ibu itu harus hutang sana sini. Saya mau tanya ibu, apakah cicilan hutang ini ada kaitannya dengan ibu minjam di pinjol atau pinjaman online? Saya aslinya juga tahu pinjol itu seperti apa, tapi saya tidak tertarik untuk pinjol sana sini karena ya lebih baik saya hutang-hutang saja. Berarti ibu itu mungkin tahu pinjol tapi ibu itu nggak tertarik dengan pinjaman online itu ya? Mungkin ibu itu lebih tertarik dengan pinjaman di bank yang itu udah nyata, udah ada, dan juga bunganya mungkin tidak terlalu banyak gitu ya Bu. Ibu ceritakan lebih banyak lagi apa yang sebenarnya permasalahan itu yang terjadi. Jadi begini Bu, sebenarnya saya itu tidak mau hutang-hutang di bank itu, tapi berhubung saya mengalami permasalahan yang sangat mendadak gitu pas saat proses kelahiran saya yang pertama itu, saya kira itu proses biayanya tidak terlalu mahal. Ternyata pas hari itu harus dioperasi dulu, jadi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Belum juga peralatan-peralatan dari dan kebutuhan ekonomi keluarga, misal kayak ngadain apa gimana. Mungkin banyak hal juga yang harus dipikirkan ibu. Jadinya kan nggak harus cuma terlalu hutang, ini ternyata itu masih banyak alasan juga. Mungkin anak ibu itu harus segera dioperasi karena ada permasalahan dalam rahim ataupun yang lainnya. Baik, saya mengerti apa yang sedang ibu rasakan. Mungkin permasalahan ibu itu juga cukup berat karena ibu juga merasakan permasalahan itu mungkin membuat ibu merasa stres ataupun cemas dan bingung mau meminta solusi dari siapa. Mungkin karena permasalahan terlilit hutang banyak, dan juga untuk biaya operasi, biaya proses kelahiran ibu tadi ya, dan juga mungkin kebutuhan sehari-hari yang mungkin banyak sekali. Karena itu saya akan mencoba untuk memberikan penawaran pada ibu, semoga ibu itu bisa melakukannya. Jadi ibu itu seharusnya itu bisa dapat memanage itu, ibu bisa mengatur keuangan atau perekonomian yang sedang ibu jalani, yaitu dengan semuanya ada uang ibu 1 juta, mungkin ibu bisa mengaturnya untuk sisihkan buat proses kelahiran. Ibu tabung tuh buat proses kelahiran anak itu suatu saat nanti. Mungkin kan tidak tahu ya, sewaktu-waktu mungkin akan bocor atau lahir, iya kan? Terus kan ibu juga nggak tahu kan kapan anak itu lahir ataupun harus operasi ataupun hal medis lainnya yang harus ada tindakan. Terus juga setengahnya dari uang itu ibu bisa sisihkan untuk kehidupan sehari-hari, mungkin untuk kebutuhan makan, minum, sandang, pangan ataupun yang lainnya. Jadi ibu bisa manajemen waktu, bisa manajemen keuangan atau perekonomian ya Bu, maaf tadi salah. Terus agar ibu juga tidak cemas atau stres, mungkin bisa bekerja sama dengan suami ibu kalau uangnya ini untuk keperluan kita suatu saat nanti, dan kita nggak tahu suatu saat nanti kita akan butuhkan atau tidak. Ini Bu, apakah itu sudah paham apa yang sudah saya sampaikan? Sudah paham Bu, insya Allah saya akan melakukan solusi yang diberikan tadi. Baik, jadi ibu akan mulai mencoba untuk manajemen keuangan. Iya. Dengan cara ibu akan menyisihkan keuangan itu. Iya, dan juga saya berusaha agar bisa membayar utang ke bank itu biar utangnya itu cepat lunas, dan semoga saja saya tidak berhubungan dengan pihak bank untuk perihal pinjaman uang. Ya baik, saya sangat mengapresiasi buat ibu. Saya itu sangat sekali kalau ibu ingin mencoba hal tersebut karena itu sangat bagus sekali karena bisa manajemen keuangan. Jadi ibu bisa sisihkan satu sama lain agar semuanya imbang. Jadi enggak semuanya kayak semuanya ibu itu ibu dikasih gaji terus ibu cuma memberikan untuk belanja, dan itu ibu nggak memikirkan suatu hal yang lain kayak proses kelahiran ataupun keluarga, kebutuhan keluarga dan yang lainnya. Baiklah, ibu harus selalu tetap semangat dan ibu jangan pernah menyerah ya, karena
suatu hal yang baik mungkin ibu akan coba dari sedikit demi sedikit dan mungkin bisa jadi hasilnya itu lebih baik lagi. Atas solusi yang sudah diberikan. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri karena sudah selesai konseling hari ini, konseling industri ini ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sekali lagi? Sepertinya tidak, Bu. Saya kalau boleh mau izin keluar untuk melanjutkan pekerjaan. Oke, baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ibu bisa melewati semuanya dengan baik dan ibu bisa dapat mengatur keuangan ibu atau perekonomian ibu untuk hal-hal yang lebih baik ke depannya dan agar bisa ibu gunakan untuk suatu saat nanti. Mungkin kadang-kadang bisa terjadi apapun itu kan kita nggak tahu ya Bu. Jadinya semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih atas solusi yang sudah diberikan. Saya izin keluar. Iya, terima kasih juga. Oke, ya. Well,